Oke para pemirsa, mari kita ikuti tour go to Merapi ya. Ikuti terus perjalanannya. Oke. Nah, ini sudah ada tulisan lorong itu lorong oksigen ya, seperti itu. Masih natural sekali untuk udara dan tempat pemandangannya jauh sekali ya, seperti itu. Wow, view-nya bagus sekali, alami. Iya, KHDT. Ya, oh iya. Ya. Ini masuk dalam sebuah litbang, litbang miliknya KLHK. Jadi litbang ini digunakan untuk meneliti pohon-pohon vegetasi yang ada di Merapi ini. Jadi lihat bahwa di sini kita lihat pohon-pohon ini cukup besar, ratusan. Di sini ada pohon-pohon pinus, kemudian rasa mala, banyak lagi ya, ada kemenyan, ada aren dan lainnya yang ada di sekitar sini. Nah, spot ini adalah spot pertama kita, kunjungan kita yang untuk explore ini masuk di dalam sebuah kawasan. Jalur ini bernama Kaliurang Explore di lorong oksigen. Ya, jadi lorong oksigen sudah masuk. Jadi teman-teman sekalian bisa dilihat di sini, jadi rasakan betapa sejuknya, betapa segarnya kondisi alam Merapi ya. Jadi bisa dibayangkan ketika orang-orang di luar itu bingung oksigen, di sini masih 5 ruah ya. Kalau orang bisa nyebutnya kalau di sini nyapu saja pakai AC. Gitu nggih, ini pakai AC, saking dinginnya. Gitu nggih. Ya, jadi nanti kita habis ini kita bisa melanjutkan perjalanan. Kita nikmati dulu di sini lokasi ini ya, nikmati suasana kicauan burung, kemudian hirup udaranya sebesar-besarnya ya. Jadi ini kita pas di lereng Gunung Pelawangan, yang Gunung Pelawangan ada di sebelah sana. Ya, ini di lereng Gunung Pelawangan. Nah, bisa dinikmati lorong oksigen bersama dengan kicauan burung-burung khas Merapi. Terima kasih. Ya, sip. Nah, itu anggrek. Ya, ibu. Oke pemirsa, saat ini saya baru berada di Puspa Merapi ya, jadi kampung. Ini tempat anggrek ya, kampung anggrek ya. Jadi di sini banyak dibudidayakan anggrek macam-macam. Pokoknya menarik sekali bagi teman-teman yang pecinta anggrek, pecinta tanaman hias dan yang lain-lain bisa langsung ke sini ya. Pokoknya nggak jauh dari tempat pintu masuk Kaliurang ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Zaki Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriyanto, Ketua Kelompok Kampung Anggrek Puspa Merapi yang berada di lereng Merapi. Untuk tepat dusunnya yaitu di Dusun Ngipik Sari, Hargo Binangun, Pakem. Kami di Kampung Anggrek yaitu untuk melestarikan jenis-jenis spesies anggrek Merapi yang mana untuk sampai dengan saat ini sudah langka keberadaannya. Maka kami bersama rekan-rekan yang lain berinisiatif untuk melestarikan anggrek spesies yang ada di lereng Merapi. Tujuan yang lain adalah karena di sini di Ngipik Sari adalah di wilayah wisata Kaliurang. Tentu saja harapan kami dengan adanya kampung anggrek ini nanti setelah pandemi ini nanti berakhir, tentu saja untuk bisa meningkatkan wisata kembali dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Kami berharap untuk kampung anggrek ini tidak hanya di Dusun Ngipik Sari saja, nanti bisa diikuti di wilayah Kaliurang dan sekitarnya, sehingga di kawasan wisata Kaliurang nanti akan terbentuk
kampung Anggrek yang menjadi salah satu ikon di Sleman juga. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kami berharap dengan yang kecil ini nanti menjadi embrio untuk menjadi lebih besar lagi di tahun yang akan datang, dan tentu saja meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Dusun Ngipek Sari khususnya dan masyarakat Kaliurang pada umumnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ya di Almuna Garden ya, yang berada di utara Gor Kaliurang ya. Nah ini Almuna Garden ya. Ya pemirsa, ini sekarang kita baru berada di Almuna Garden ya, yang letaknya di utara Gor Merapi. Ya, seperti ini penampakannya ya. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman atau bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke sini, langsung datang saja ya. Pokoknya jujuk langsung ke Gor Merapi. Nah, itu utaranya langsung sampai teman-teman. Ya, seperti ini ya. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang enak dikunjungi. Sip. Singkong, pokoknya nanti saya siapkan, nanti kita makan bersama. Oh, gitu ya. Nanti kalau misalnya mau nyabut juga Pak siapkan. Oh, lanjut bisa Kita makan bersama, singkong sama bersambir ya di pulang. Oh, baru itu ya Pak. Ya inilah Almuna Garden ya saudaraku, yang kalau Anda ke wisata di Kaliurang ya, jangan lupa mampir di tempat ini ya. Ini sudah terus berbenah ya, terus berbenah, dan tentunya ini menjadi salah satu spot ya, tidak hanya melihat Merapi, tapi juga bisa jalan-jalan, kulineran, belajar budidaya tanaman buah. Ini adalah gazebo bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Biasanya para wisatawan bersantai di sini sambil menikmati bekal atau makanan yang dibawa, dan juga bisa menikmati keindahan alam yang masih alami dulu. Ya, jadi di gazebo ini sambil bersantai, menikmati apa ini? Menikmati kulineran. Nah, ini ada singkong rebus, ada singkong rebus sama ada teh ini. Ada teh ya. Nanti ya, bisa kongko di sini ya. Sambil menikmati kicau-kicauan burung yang masih kicauan burung, dan juga bisa ngadem nih pikir. Iya, ngadem nih pikir ya. Kok organik semua ya? Organik ini. Telo godok. Tela godok. Jadi seperti ini pemirsa. Jadi seperti ini pemirsa untuk tempatnya. Seperti ini terbuka ya, seperti inilah pokoknya untuk kondisinya dan tempatnya ya. Hati-hati karena udah bertahun-tahun tidak dihuni dan tidak dirawat ya, seperti ini pokoknya. Nah, ya, nama saya adalah Desman. Kebetulan lahir 67 tahun yang lalu. Sedangkan alamat Kaliurang,
dari lahir memang ada di Kaliurang. Villa Putih atau yang disebut Omah Putih, kalau di dunia maya sering terkenal dengan istilah Omah Kuno, kan demikian ya. Nah, ini Omah Putih ini dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1930 di zaman itu, dan setelah merdeka dimanfaatkan oleh salah satu profesor dokter yang ada di Yogyakarta sebagai tempat peristirahatan dan difungsikan sama seperti apa yang dikendaki oleh Belanda pada saat itu atau pada zamannya, juga difungsikan sebagai tempat peristirahatan. Nah, perkembangan waktu terakhir ini Omah Putih ini dikelola oleh salah satu yayasan itu yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, baik dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Namun setelah erupsi tahun 1994, rumah ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya seperti perencanaan oleh yayasan pendidikan tersebut yang dulunya sebagai tempat meeting atau tempat transit pelajar-pelajar dari luar daerah, walaupun tidak begitu besar, namun itu dan dilihat dari sisi kamarnya ini sekitar bisa menampung 30 sampai 40 siswa. Nah, sudah dengan daya tampung yang seperti itu kerap kali digunakan sebagai transit pelajar ataupun mahasiswa dari luar daerah ketika mereka melaksanakan study tour atau kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah untuk wisata Tur Merapi ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengunjungi tempat wisata ke sini bisa ke Journey Merapi Journey ya. Di sini ada berbagai paket wisata, tempat menarik yang bisa dikunjungi, diabadikan dan di video ya. Pokoknya bagi teman-teman semua langsung datang sini saja yang penasaran ya. Ya, oke, saya Zaki Ahmad. Ikuti terus semua konten-konten video kami ya di channel Indonesia Punya Cerita. Oke, saya Zaki Ahmad. Bila banyak salah saya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Punya Cerita.